Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, masih bersama dengan Ibu Arita Dewanti dari SMK Negeri 4, Kota Tangerang Selatan. Kali ini Ibu ingin berbagi dengan kalian semuanya. Ibu barusan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, yaitu program guru belajar dengan seri asesmen kompetensi minimum, seperti yang ada di layar kalian. Apa itu AKM? Nah, ikuti informasi berikut ini ya. Oke, AKM itu adalah salah satu bagian dari AN, yaitu Asesmen Nasional. Mungkin kalian sudah sering mendengar, tidak ada UN, tapi ada AN. Sama nggak sih AN dengan UN? Nah, kita lihat perbedaannya atau persamaannya di sebelah mana. Asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Hal ini berdasarkan pijakan dari Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pasal 57, antara lain, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dari undang-undang yang ada ini, hanya kita akan melihat ada yang namanya asesmen nasional. Apakah ini pengganti UN? Kita lihat. Asesmen nasional itu terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau yang sering disebut dengan AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minimal ada dua, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Apa aja sih yang akan dipelajari nantinya? Nah, AN, seperti yang tadi sudah disebutkan, terdiri dari AKM, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Diharapkan dengan kita melakukan asesmen ini dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Apa saja yang harus kalian lakukan? Dan siapa saja yang boleh ikut? Kita lihat, apa sih perbedaannya antara AKM dengan UN? Untuk UN, diselenggarakannya di SMP, SMA, atau SMK. Sementara untuk AKM, diselenggarakannya mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kemudian, tingkatan muridnya atau levelnya. Kalau UN diselenggarakan di tahun terakhir kalian sekolah. Kalau di SMK berarti di kelas 12. Sementara untuk AKM diselenggarakannya di kelas 11. Ya. Kemudian subjek muridnya. Kalau UN, seluruh siswa akan mengikuti UN. Sementara kalau AKM tidak, hanya sampling saja. Beberapa murid akan dipilih secara acak dari Kemdikbud. Jenis tesnya juga akan berbeda. Untuk UN, high stakes, sementara untuk AKM, low stakes. Model soalnya kalau UN, semuanya pilihan ganda. Ya? Sementara kalau AKM, lebih kompleks. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat maupun uraian. Pelaksanaannya pun berbeda. UN membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Sementara AKM hanya dilakukan selama 2 hari. Kenapa? Karena isi dari tesnya berbeda. Metode pelaksanaannya UN semi online, sementara AKM full online. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau di UN, kita benar-benar akan diuji tentang mata pelajaran tertentu yang sudah kita pelajari. Sementara kalau di AKM,
bukan mata pelajaran. Nah, tadi sudah dijelaskan, siapa saja sebenarnya peserta AKM. Seluruh satuan pendidikan wajib mengikuti dari SD, SMP, dan SMA. Tidak semua murid mengikuti dan pemilihan sampel secara acak. Kriterianya bagaimana? Diambil di kelas 5 SD, kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA atau SMK. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Paham? Nah, kira-kira jadwal pelaksanaannya seperti ini. Ya, kita lihat di SMK-nya saja. Hari pertama, survei karakter 30 menit. Ya, setelah sebelumnya ada tes literasi 90 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, lalu dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar 30 menit. Ini tadi sudah Ibu sebutkan bentuk soalnya untuk AKM beragam ya. Ya, tadi sudah juga dijelaskan format soalnya seperti ini, perbedaan antara UN dan AN, kemudian komposisinya ya, lalu ada konteksnya, kemudian ada teks untuk stimulus soalnya, termasuk format jawabannya. Nah, semakin terlihat ya perbedaan-perbedaan antara UN dan AN. Nah, kita lanjut untuk komponen AKM literasi membaca, apa saja yang akan diujikan, apa saja yang akan diteskan, terdiri dari kontennya, terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Kemudian dalam proses pengerjaannya meliputi bagaimana siswa menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Konteksnya apa? Isinya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sementara untuk numerasi, ya, untuk AKM numerasi, kontennya terdiri dari bilangan, kemudian pengaturan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, lalu yang terakhir adalah aljabar. Untuk proses kognitifnya, ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Bagaimana siswa dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Konteksnya sama personal, sosial, budaya, dan saintifik. Diharapkan jika kita sudah selesai mengerjakan soal, nantinya dapat menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda-beda dari setiap siswa yang mengerjakan. Ada kelompok yang perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan kelompok mahir. Baik di literasi maupun nanti di numerasi. Nah, akan dipilah-pilah mana siswa yang belum terampil, masih dasar, cakap, dan bahkan yang sudah mahir. Jadi, akhirnya, ya, tindak lanjut akhirnya nanti, AKM ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan pembelajaran berbasis kompetensi, ya, berpusat pada kebutuhan peserta didik, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, kemudian pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, inilah perbedaannya dengan kalau kita melakukan pembelajaran berbasis konten atau isi dari materi pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan tentang AKM. Jadi kalian tidak usah takut, tidak usah ragu, kalian tidak akan dinilai secara pribadi, secara sendiri-sendiri, tapi dilihat secara keseluruhan. Oke, semoga bermanfaat penjelasan tentang AKM ini. Tetap semangat
Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.